Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu anak-anak pada bab transformasi. Baiklah, kita akan belajar tentang transformasi. Transformasi kita bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah macam-macam transformasi dan yang kedua adalah transformasi pada garis dan kurva. Di sini macam transformasinya ada 4, yaitu translasi, rotasi, refleksi, dilatasi. Kemudian transformasi bisa pada garis, juga bisa pada kurva. Kita akan pelajari satu persatu. Baiklah, yang pertama adalah translasi. Translasi sejatinya adalah pergeseran. Jadi dia bergeser. Perhatikan segitiga ABC akan bergeser aksen dengan jarak dan ukuran posisi yang sama. Sehingga jika T, maka diperoleh bayangannya adalah X aksen dan Y aksen. Dengan X aksen sama dengan B. Sehingga translasi atau pergeseran dilambangkan dengan berikut. Perhatikan contoh berikut. Jika dua titik A dan B, tentukan bayangannya jika ditranslasi sejauh 3, 4. 3 dan 4. Nah, kita translasi tadi adalah di jumlah. Sehingga ditambah dengan 4, didapatkan 1,7. Dan 51 didapatkan 5 plus 3, 1 plus 4. Sehingga didapat 8,5. Sehingga jika kita gunakan matriks, boleh juga dalam matriks kolom. Matriks kolom. Min 2 dengan 3, 3 dengan 4. Matriks kolom 5 dengan 1, 3 dengan 4. Didapatkan hasil yang sama, 8,5. Selanjutnya adalah rotasi. Rotasi adalah perputaran. Jadi jika pada sumbunya alfa positif, maka putarannya berlawanan arah jarum jam. Dan jika negatif, maka searah jarum jam. Perhatikan dua dari faktor berikut. Yang pertama adalah pusatnya 0,0. Yang kedua adalah pusatnya H, K. Nah, masing-masing mempunyai rumusan sebagai berikut. Jika pusatnya 0,0, maka kita lambangkan dengan matriks berikut. Jika pusatnya 0,0. Dan jika pusatnya 0, H, K, maka didapatkan matriknya seperti ini. Nah, ini X dikurangi dengan H dan Y dikurangi dengan K. Jika di sini langsung pada matriksnya yaitu X, Y. Kalau di sini XY-nya harus dikurangi dulu dengan pusatnya. Karena di sini pusatnya 0,0, maka tetap XY. Karena di sini pusatnya H, K, maka harus dikurangi dengan H dan dikurangi dengan K. Ditambah dengan HK. Perhatikan perbedaannya antara pusat 0,0 dan pusat H, K. Baiklah, perhatikan contoh berikut. Jika titik 6,-4 diputar 135 derajat, pusatnya tetap ya 0,0 sehingga XY-nya juga tetap 6,4. 6,-4. Sehingga di sini cos 135, sin 135, sin 135, cos 135. Hati-hati yang di sini diberi tanda minus. Cos 135 kuadran 2 sehingga nilainya minus. Sin 135 kuadran 2 sehingga nilainya plus. Demikian sehingga di sini minus dan di sini juga minus. Kemudian kita kalikan satu persatu, baris kali kolom. Baris kali kolom. Didapatkan hasil sebagai berikut. Min 3 akar 2 ditambah 2 akar 2 hasilnya adalah min akar 2. 3 akar 2 ditambah 2 akar 2 hasilnya 5 akar 2. Semoga kalian paham. Kemudian yang berikutnya adalah refleksi. Refleksi ada 9 macam. Yang pertama adalah terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y. Jika terhadap sumbu X, kita cerminkan terhadap sumbu X sebagai berikut. 5, 2, 5 minus 2. Terhadap sumbu Y, kita cerminkan terhadap sumbu Y. Sehingga 4, 3 menjadi minus 4 dan 3. Jika kita lambangkan dalam matriks adalah sebagai berikut. Kemudian pencerminan terhadap garis X sama dengan A. Yang berikutnya adalah Y sama dengan B. X sama dengan A. Nah, kita kurangi dulu.
maka X-nya yang berubah. Yang berubah adalah X-nya, sehingga Y-nya tetap. Perhatikan min 3 sama 4, sehingga 2A kurangi X. Perhatikan, 2 kali minus 3 dikurangi X-nya. X-nya adalah 2, sehingga didapatkan hasilnya 7. Berikutnya, X2 dengan Y, maka Y sama dengan B, yang berubah adalah Y-nya, sehingga X-nya adalah tetap. Yang berubah adalah Y. Perhatikan, jika 38, maka menjadi 3 minus 2. Dari mana minus 2? Ya, dari 2 kali 3 dikurangi dengan Y-nya. Dikurangi dengan Y-nya. Jika Y-nya 3, maka 2 kali 3 dikurangi dengan Y-nya. Maka didapatkan hasilnya adalah 8. 2 dikalikan 3 dikurangi dengan Y-nya adalah 8. Sehingga hasilnya adalah minus 2. Berikutnya adalah pencerminan Y sama dengan X. Nah, dicerminkan ini adalah garis Y sama dengan X. Ya, jika X aksen, maka X-nya menjadi Y dan Y-nya menjadi X. Jika 42, maka X-nya, maaf, ini 2,4 seharusnya, 2,4. Dan jika pencerminan Y sama dengan min X, Y sama dengan min X, maka yang berubah adalah X menjadi min Y dan Y menjadi min X. Sehingga jika minus 63 menjadi minus 3, dibalik dan diberi minus. Sehingga jika minus 6 menjadi 6. Berikutnya adalah pencerminan Y sama dengan X plus A. Nah, di sini jika X plus A, maka Y-nya dirubah dalam X plus A dan X-nya dirubah dalam Y minus A. Jadi jika 3,1 kita rubah menjadi cermin terhadap X sama dengan Y sama dengan X plus 4, maka bayangannya adalah minus 3 dari mana? Dari sini. Dari Y dikurangi dengan A. Jadi Y-nya adalah 1. Kita kurangi dengan A. A-nya adalah 4. Didapatkan min 3. Dan Y-nya adalah X plus A. X-nya adalah 3. Ditambah dengan 4. Hasilnya 7. Demikian juga untuk Y sama dengan min X plus A. Jika min X plus A, maka Y-nya adalah tetap. Min X plus A dan X-nya adalah min Y plus A. Perhatikan, dari X menjadi Y. Sehingga jika 6,2 didapat hasil 1,-3. Perhatikan gambarnya ya. Gambarnya adalah ini garisnya min X plus 3. Karena gradiennya minus, maka condongnya sedemikian. Jika pencerminan terhadap titik asal, jadi sehingga misalnya min 5,3 terhadap titik asal, maka menjadi 5,-3. X-nya menjadi minus X dan Y-nya menjadi minus Y. Selanjutnya adalah dilatasi. Dilatasi adalah diperbesar dari AB menjadi A aksen, B aksen. Jika pusatnya 0,0, maka didapat X aksen sama dengan K kali X dan Y aksen sama dengan K kali Y. Jika menggunakan matrik akan berbentuk sebagai berikut. Dan jika dilatasi terhadap pusatnya M, N dan skalanya K, pusatnya sudah M, N. Jika tadi pusatnya 0,0, maka kita rubah sedemikian X dikurangi M dan Y dikurangi N. Jangan lupa ditambah dengan M dan N. Berikutnya contoh berikut, jika ABC diperbesar AB diperbesar menggunakan faktor skala 2. Maka bayangannya adalah diperbesar 2 kali, sehingga 2 kali 2 4, 5 kali 2 10, 6 kali 2 12, dan 1 kali 2 adalah 2. Jika dibentuk matriks sedemikian, dikalikan dengan 2, 5, 6, 1. 2, 5, 6, 1. Didapatkan 4, 10, dan 12,2. Ini 12,2 ya. Sebenarnya 12,2. Karena 1 kali 2 adalah 2.
Transformasi pada garis dan kurva. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan pola transformasi yang menghubungkan antara titik asal dengan titik bayangan. Yang kedua adalah substitusi kebersamaan garis atau kurva, dan yang ketiga adalah persamaan bayangannya. Contohnya sebagai berikut. Jika bayangan garis 4x dikurangi 5y sama dengan 3, digeser relasi ya, sejauh 2,-3. Maka kita gunakan X aksen sama dengan X plus 2. Y aksen sama dengan Y min 3. Kita cari X-nya sama dengan X aksen minus 2. Karena 2 kita pindahkan ke kiri. Dan Y sama dengan Y aksen plus 3. Ya, sehingga didapat persamaan awal 4X kurangi 5Y sama dengan 3. Persamaan hafal. Kemudian X-nya kita ganti dengan X aksen minus 2. Dan Y-nya kita ganti dengan Y aksen plus 3. Maka didapat 4X aksen dikurangi 8, dikurangi 5Y aksen, dikurangi 15 sama dengan 3. Kita jadikan 1. 4X aksen dikurangi 5Y aksen dikurangi 23 sama dengan 3. Sehingga didapatkan 4X aksen dikurangi 5Y aksen sama dengan 26. Persamaan bayangannya adalah 4X dikurangi 5Y sama dengan 26. Nah, tak lengkap jika kalian belum mencoba tantangan belajar berikut. Ada 3 tantangan belajar, silakan kalian coba dan kalian renungkan untuk diselesaikan. Yang pertama menggunakan pergeseran relasi, yang kedua rotasi, dan yang ketiga adalah kurva yang dirotasikan. Belajarnya dengan giat dan sempurna, karena suatu saat nanti kalian sendiri yang akan memanennya. Betul tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.